Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan semangat, dan mudah-mudahan Allah angkat segera pandemi ini dari bumi kita, sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali dengan lebih baik, insya Allah. Baik, jangan pernah bosan untuk belajar. Kita akan lanjutkan materi kita tentang persamaan diferensial biasa, variabel terpisah. Jadi secara umum, kita masih berbicara pada persamaan diferensial orde 1. Kadang Bapak lupa menuliskan B-nya ini ya, tapi itu semesta pembicaraan kita selama satu semester ini adalah PDB, persamaan diferensial biasa. Kadang B-nya ini lupa untuk menyebutkan, dan itu tidak masalah selagi kita menyepakati bahwa yang kita maksud adalah persamaan diferensial biasa. Karena selain yang biasa ada yang parsial ya. Jangan lupa. Nah, minggu lalu kita sudah bahas bentuk khusus dari persamaan diferensial biasa orde 1, yaitu bentuk yang pertama, persamaan diferensial eksak. Kalau dia eksak, ada syaratnya, kemudian dapat diselesaikan dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian, jika dia tidak eksak, maka dia bisa juga direduksi PD tersebut menjadi PD eksak dengan terlebih dahulu mencari faktor integrasinya. Kemudian PD tersebut dikali dengan faktor integrasinya sehingga dia menjadi PD eksak. Lalu diselesaikan secara penyelesaian PD eksak. Nah, bentuk khusus yang kedua adalah PD variabel terpisah atau PD peubah terpisah. Ini pun bentuk yang kedua ini, kalau ada yang bisa dibuat menjadi variabel terpisah, tentu ada juga yang tidak. Nah, yang tidaknya itu nanti kita kenal dengan istilah PD homogen. Jadi ada dua topik, ini bagian pertama, PD variabel terpisah. Nanti di video yang satu lagi akan ada tentang PD homogen. Baik, kita lihat terlebih dahulu bentuk umumnya. Ingat kembali bahwa bentuk umum dari PDB orde 1 adalah seperti ini. Ini adalah bentuk umum PD orde 1 ya. Bisa juga dimodifikasi jadi bentuk lain, tapi ini adalah bentuk umumnya. Jika bentuk umum ini dapat dinyatakan dalam bentuk Fx dx sama dengan Gy dy, maka PD tersebut disebut sebagai PD variabel terpisah. Atau ada juga nih yang tidak seperti ini menulisnya. Dia tulis Fx dx tambah Gy dy sama dengan 0. Itu sama saja ya. Intinya itu adalah, kalau di sini fungsi M-nya itu masih dalam X dan Y, fungsi N itu juga masih dalam X dan Y, ketika dia bisa dikelompokkan menjadi PD dengan variabel yang sejenis, kalau ini jadi fungsi X saja, kalau yang ini jadi fungsi Y saja, nih ya, fungsi X saja, fungsi Y saja, dia sejenis dengan dx, dan yang ini juga dengan dy. Kalau dia bisa dipisahkan seperti itu, maka kita bisa menyebutnya dengan istilah PD variabel terpisah. Cukup jelas ya apa yang dimaksud dengan PD variabel terpisah. Sekali lagi, jika kita dapat memisahkan variabel-variabelnya dan mengelompokkannya dengan variabel-variabel yang sejenis. Juga dengan diferensialnya gitu ya. Nah, langsung ke contoh yang pertama. Nah, ini langsung terlihat. Ini variabel X saja kan dengan dx. Ini juga Y saja dengan dy. Ini jelas yang pertama ini adalah PD variabel terpisah. Oke, yang ini bagaimana? M-nya adalah 2xy ya. Ini 2 atau tidak nih? Nanti kita lihat. Lalu N-nya adalah X. Kita coba modifikasi bentuk ini. Apakah dia bisa dipisahkan atau tidak? Ini salah ketik ini, maaf, sebentar. Ya, kembali ya, ini harusnya pangkat 2 ini. Maaf. XY pangkat 2 dx kurang X dy. Nah, ini bisa kita modifikasi. Kita kelompokkan ya. Ya, kita kelompokkan menjadi, sebentar.
dia bisa kita kelompokkan menjadi seperti ini. Ya, coba lihat. Kita bisa merubahnya menjadi x dx dan seper y kuadrat dy. Bagaimana merubahnya ini Pak? Ya tinggal pindah ruas, perkalian, penjumlahan gitu ya. Nah, ketika dia bisa dibuat jadi bentuk seperti ini, maka PD ini adalah PD variabel terpisah. Silahkan ini dimodifikasi, coba dicoret-coret catatannya ini gimana sih merubahnya menjadi bentuk ini. Terus yang ketiga juga lihat. Yang ini dulu lihat bagian ini. Nah, lihat dulu bagian ini. Apakah bentuk ini bisa kita rubah menjadi PD variabel terpisah? Ternyata bisa. Gimana caranya, Pak? Ya udah modifikasi, pindah ruas, kemudian sama-sama dikali, sama-sama dibagi dan seterusnya. Sehingga dia terpisah antara variabel y dan variabel x-nya. Oke? Nah, ini dia pengetahuan awal tentang PD variabel terpisah. Setelah itu, tentu kita ingin mencari solusi dari PD variabel terpisah tersebut. Nah, ini paling mudah caranya, langkahnya. Nah, cara untuk mendapatkan solusi dari PD jenis ini adalah dengan mengintegralkan masing-masing bagiannya. Karena dia sudah sama-sama terpisah variabelnya, tinggal kita integralkan setiap ruas. Contoh, tentukanlah apakah PD berikut merupakan PD variabel terpisah, dan tentukanlah solusinya. Nah, kalau yang ini udah jelas ya, ini contoh satu tadi, contoh yang apa? Contoh yang sederhana tadi. Ini udah jelas dia variabel terpisah. Sekarang kita ingin mencari solusinya. Tinggal diintegralkan setiap bagian. Kalau Bapak pindahkan dia ke sini biar nampak benar-benar terpisah. Dia terpisah oleh sama dengan nanti ya. Maka langkahnya adalah, nih Bapak pisahkan. Kalau tidak dipisah juga tidak apa-apa, di sini aja langsung. Integral 2x tambah d, integral 2x dx ditambah integral y dy sama dengan 0. Nah, kalau dipisahkan tentu gini ya, pindah ruas jadi negatif. 2x dx integralnya, ini juga diintegralkan. Terhadap x yang ini, terhadap y yang ini. Maka kita dapatkan hasil integral ini adalah x kuadrat tambah c1, karena ada konstanta ya. Yang ini hasilnya adalah min setengah y kuadrat. Oke? Ditambah C2. Lalu kita sederhanakan bentuk ini menjadi seperti berikut. X kuadrat, ini pindah ruas ke sini, ditambah setengah Y kuadrat. Lalu konstantanya, karena dia sama-sama konstanta yang terpisah gitu ya, kita gabung aja. C1 tambah C2 itu menjadi C besar ini. Maka inilah dia solusi umum dari PD yang diberikan. Paham? Clear ya? Setelah kita tahu bahwa dia merupakan PD variabel terpisah, kita pisahkan variabelnya, lalu kita integralkan setiap bagian. Itulah dia solusinya. Oke, kalau begitu contoh 2. Ya, perhatikan contoh 2 ini. Tentukanlah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, kadang tidak disebutkan ini PD variabel terpisah atau tidak. Maka yang perlu saudara perhatikan adalah, coba lihat bentuk umum ini, lalu analisis apakah ini PD eksak, apakah ini PD variabel terpisah, silahkan dianalisis. Nah, ternyata setelah kita analisis, ini bisa dirubah bentuknya dengan mengelompokkan variabel-variabel yang sejenis dengan diferensialnya. Sehingga didapatkan, ini Y aksen, ini dy dx ya. Jangan salah, ini dy dx. Pindah ruas ke sini, ini dia. Lalu dibagi dengan X, lalu dx-nya ke sini. Silahkan diatur. Dapat ini. Lalu setelah itu apa? Ya, dengan mudah kita dapat tentukan solusinya. Bapak bilang mudah kalau saudara ingat kalkulus. Kalau tidak ingat kalkulus, ya susah dia. Kenapa? Karena ini udah beda ini. Gimana cara menyelesaikan ini? Kalau ini jelas ya, hasilnya adalah setengah Y kuadrat tambah C1. Kalau ini gimana? Nah, itu di kalkulus dipelajari kan? Min setengah X kuadrat tambah ln X
tambah C2. Nanti C-nya kita gabung, ini kita modifikasi. Sehingga dia menjadi Y kuadrat sama dengan min X kuadrat kurang 2 ln X tambah C. Kenapa bisa jadi seperti ini? Sama-sama dikali 2 semuanya. Lalu 2C1 dan 2C2 ini digabung menjadi C besar. Konstanta yang gabungan. Inilah dia solusi dari persamaan diferensial yang ini. Ini solusi umumnya. Kenapa solusi umum? Karena masih mengandung C. Nah, contoh 1 dan contoh 2 ini bisa dilanjutkan dengan meminta saudara untuk mencari solusi khusus. Ingat, kalau solusi khusus tentu ada MNA dan atau MNB ya, masalah nilai awal dan masalah nilai batas. Tapi intinya sama. Kalau ditanya masalah nilai awal nanti ada Y0 sama dengan 1 misalnya. Jadi dicari dulu solusi umum, lalu baru diselesaikan syarat awalnya, seperti video Bapak sebelumnya. Bapak tidak akan jelaskan lagi. Maka tugas nomor 1, nanti akan ada 2 tugas. Yang nomor 1 ini untuk PD variabel terpisah, sedangkan satu lagi yang akan menyusul videonya Bapak berikan adalah tentang PD homogen. Untuk nomor 1 ini, lihat soal ini, lalu tunjukkan apakah PD ini adalah PD terpisah atau tidak. Artinya saudara diminta memisahkan variabelnya. Lalu tentukan solusi umumnya dengan mengintegralkan. Setelah itu, nah ini dia MNA Bapak minta, masalah nilai awal. Jika Y 0 sama dengan 1, artinya ketika X-nya 0, Y-nya 1, berapa solusi khususnya? Nah, ini untuk yang C, saudara perlu lihat video sebelumnya. Terima kasih, pembelajaran belum selesai untuk hari ini. Kita ada video yang kedua tentang PD homogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.